Nah, gitu loh. RT 16 ya. ya brutal dan Enggak, rusak itu. kalau Enggak, sudah Bang Luga. sudah Jadi gini Bang sudah Luga yang bikin Bang sudah Luga sesat dari ini. udah sesat Jadi dari gini Bang tujuh Luga nih, turunan. kalau Bang Luga tahu nggak buah durian yang asli Bang Luga? Nggak tahu gua, tahu kenapa? Tahu kan? Tahu buah durian yang asli kan? Tahu buah durian yang asli. Karena sudah ada buah durian sebelumnya gitu loh. Jadi kalau Bang Luga bilang Yesus itu benar, mendapat Roh Kudus yang benar, itu harus sama dengan orang yang mendapat Roh Kudus sebelumnya. Gitu loh Bang Luga logisnya. Masalahnya wujud Roh Kudus di zaman Bang perjanjian Tikno, lama 7 obor. mohon maaf ini ada Masuk Bang ke Bobson. Muhammad berubah jadi si Bang Gabriel. Bobson biarin aja dia mau ngobrol sama Luga. Silakan Bang Bobson. Iya baik, menarik ya. Ya. Walaupun saya sempat mana ini ya, tapi topiknya tadi yang bisa saya tangkap itu Roh Kudus begitu. Memang di dalam perjanjian baru itu dikenal Roh Kudus. Tetapi kalau kita mengidentifikasikan sosok Roh Kudus itu ya, untuk mengenali Roh Kudus itu, bahwasanya Roh Kudus itu berdiri sendiri atau memiliki yang tersendiri, maka akan muncul pertanyaan, bagaimana dengan roh kebenaran? Apakah ada di perjanjian baru? Ada. Bagaimana dengan roh penghibur? Ya. Nah, maka sebenarnya penafsiran tentang Roh Kudus ini ada perbedaan-perbedaan di dogma ya, dan kemudian di doktrin begitu. Tentu kalau seperti Protestan HKBP, di dalam pengakuan iman HKBP itu ya, yang terakhir itu ada 3 ya, percaya kepada Allah Bapa, percaya kepada Yesus, lalu percaya kepada Roh Kudus. Begitu. Nah, tentu di Katolik itu beda lagi memahaminya ya. Kemudian di Pentakosta beda lagi begitu. Oke, sebentar Bang Bobson, tadi topiknya yang terutama lah ya, topik yang terutama. Luga tadi bilang rohnya Yesus itu hanya satu, yaitu Roh Kudus. Nah, sementara kalau nabi-nabi dan kita ini punya roh masing-masing, tapi dipenuhi oleh Roh Kudus, dikasih oleh Bapa gitu loh. Begitu ya, Luga ya? Nanti akan ke situ begitu. Ya, Nanti menjurusnya akan ke situ. Nah, kemudian tetapi di dalam Alkitab, jika kita melihat perjanjian baru, perjanjian lama, apakah di dalam perjanjian lama itu tidak ada Roh Kudus? Ada begitu. Ya, ketika Saul ya dikatakan roh yang datang dari Allah itu, atau roh Allah. Kenapa dikatakan Roh Kudus? Karena yang kudus itu cuma Allah. Ya, yang kudus. Maka roh Allah itu Roh Kudus. Ya. Rauh Kudus gitu kalau bahasa Ibraninya, atau dilambangkan bahasa Ibraninya itu Parakletos. Roh penolong, roh penghibur. Begitu. Nah, kemudian kalau kita baca Matius ya, ketika Yusuf ingin diam-diam menceraikan Maria ya, meninggalkan, Allah datang bicara kepada di dalam mimpinya Yusuf, Maria itu akan mengandung seorang anak yang datang dari Roh Kudus. Artinya Yesus masih dalam kandungan sudah ada Roh Kudus. Kalau Roh Kudus tidak ada, bagaimana datang dari Roh Kudus? Nah, itu ya. Nah, tetapi kalau kita katakan mengikuti pemahaman yang disampaikan oleh Luga Tambunan tadi, di dalam diri Yesus itu hanya ada satu roh, dan itu Roh Kudus. Begitu. Maka sama kita mengartikan ada manusia yang kudus. Kalau di dalam Yesus itu adalah Roh Kudus, maka ada manusia yang kudus di dunia ini. Pernah ada manusia yang kudus di dunia ini. Ketika ada manusia yang kudus, maka dia sudah serupa dengan Allah. Karena satu-satunya yang kudus hanya Allah. Makanya ada Roh Kudus. Jika Roh Kudus itu ada dalam diri Yesus, maka ada seorang manusia yang kudus di dunia ini. Pertanyaannya, apakah ada manusia yang kudus? Ini akan menabrak yang diajarkan dalam doktrin Kristen dosa waris.
ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka semua manusia di dunia ini sudah berdosa. Lalu lahir seorang anak manusia. Ya, Yesus lahir dari Maria. Lahir. Ketika dia lahir, maka dia manusia. Setelah Adam dan Hawa, ketika dia lahir, dia menjadi manusia. Maka itu akan menabrak. Tidak semua berarti manusia di dunia ini yang turut berdosa oleh karena Adam dan Hawa dong. Karena ada tadi satu orang manusia yang di dalamnya ada Roh Kudus. Begitu. Kenapa saya katakan begitu? Pemaknaan roh penghibur, roh penolong, apalagi ya, roh kebenaran, Roh Kudus. Ini sebenarnya roh-roh ini apa sih? Ternyata yang dikatakan di Alkitab itu adalah roh yang bersumber dari Allah. Atau salah satu yang ada di dalam diri Allah. Ya, karena Rasul Paulus juga mengatakan di Kolose, tidak ada satupun yang tahu tentang Allah selain roh Allah itu sendiri. Begitu. Nah, kalau demikian, berarti roh Allah itu tidak ada di diri manusia manapun. Karena roh Allah itu ada di diri Allah. Maka roh kebenaran, roh penghibur, roh penolong itu ada di dalam diri Allah. Tetapi ketika diberikan, diurapi, atau dicurahkan, dikaruniakan, maka orang itu memiliki karunia-karunia Roh Kudus. Bukan rohnya yang jadi Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu hanya milik Allah. Tidak ada manusia yang memiliki roh yang kudus. Kalau ada manusia yang memiliki Roh Kudus, rohnya Roh Kudus, maka dia udah serupa dengan Allah, udah sama dong. Berarti dua yang kudus, Allah dan manusia yang punya Roh Kudus itu tadi. Begitu. Lalu ketika kita mengatakan Yesus di kayu salib lalu berbicara, Eli Eli lama sabachthani, apakah di situ Roh Kudus? Oh tidak, Yesus disalibkan itu ya dia sebagai Yesus manusia. Kalau ada saudara-saudara kita yang lain mengatakan, wah, ketika disalib itu Yesus ada di situ Roh Allah, ada Roh Kudus. Berarti bukan penebusan dong. Itu bukan penebusan jatuhnya nanti. Akan menabrak ayat-ayat yang lain. Kalau memang ketika Yesus disalibkan merasakan sakit, ya, ditombak perutnya, kan itu salah satu simbol penebusan itu adalah penderitaan Yesus di kayu salib. Ya nggak mungkin Yesus, ya masa Roh Kudus ditombak kesakitan, masa Roh Kudus dikasih kawat duri di kepala kesakitan. Jangan sampai orang berpikir kalau ada yang mengatakan ketika Yesus disalib itu adalah ada Roh Kudus di dalam dirinya, berarti itu semua skenario, itu semua kepura-puraan. Karena kalau kita kaji, bagaimana mungkin Roh Kudus kesakitan ditombak atau disalibkan atau memikul salib atau menderita di kayu salib itu. Penderitaan itu tidak ada. Karena Roh Kudus itu nggak bisa menderita, karena Roh Kudus itu Roh Allah. Penderitaan itu hanya ada pada manusia. Penderitaan itu nggak ada. Kalau dikatakan, bahkan jangankan kepada Allah ya, penderitaan itu hanya ada pada diri manusia. Hewan sendiri dia tidak menderita. Mana ada hewan menderita? Merasakan kesakitan di kayu salib, penderitaan Yesus di kayu salib itu adalah satu simbol yang diajarkan dalam Kekristenan adalah simbol penebusan. Lalu ketika kita mengikuti apa yang disampaikan pemahaman oleh Nabi juga tadi, berarti Yesus di kayu salib itu di dalam diri Yesus itu Roh Kudus. Berarti pura-pura dong, pura-pura sakit. Ayo, kan nggak mungkin ya. Nanti teman-teman kita Kristen pasti keberatan. Oh enggak, gitu pasti. Yang disalib itu manusianya. Gitu loh, manusianya. Bang Bokson, pertanyaannya begini sama Abang. Apakah roh Yesus itu berbeda dengan Roh Kudus? Itu yang saya tanya. Roh loh saya tanya. Berbeda. Roh. Yesus punya roh. Yesus punya roh dia sebagai manusia. Oh, jadi rohnya Yesus ada,
baru Roh Kudus. Ada berarti ada dua roh. Oh tidak, Yesus itu di dalam diri Yesus itu yang ada cuma rohnya sebagai roh manusia. Roh manusia. Iya. Berarti roh manusia ini ciptaan Tuhan. Iya. Ciptaan Tuhan. Baru kalau Roh Kudus itu ciptaan Tuhan bukan? Oh tidak. Bagian dari diri Tuhan. Oke. Roh Kudus bukan ciptaan Tuhan. Tapi kalau rohnya Yesus ini ciptaan Tuhan. Iya. Bukan tubuh loh ya. Rohnya Yesus. Roh Iya. yang membuat Yesus. Karena ketika manusia lahir ke dunia itu dia memiliki roh. Satu paket ya. Satu paket itu. Begitu oek itu ada rohnya. Gitu. Bisa nggak nama Yesus mengutus Roh Kudus? Bisa nggak? Oh, bisa. Yesus itu mengutus itu boleh, meminta ya. Boleh. Bisa. Mengutus, bukan meminta. Mengutus tuh mengarahkan. Kalau nggak nama Yesus, Roh Kudus nggak jalan. Oh ya bisa. Ya berarti kan kalau hanya nama Yesus Roh Kudus tidak, kalau nggak disebut nama Yesus Roh Kudus tidak bergerak, ya berarti Roh Kudus itu rohnya Yesus dong. Tidak. Jadi begini. Pertanyaannya bisa ya? Begitu ya? Kan begini. Roh Yohanes 11 ayat 26, Roh Kudus akan diutus oleh Bapa atas namaku. Nah, berarti ya dari arti ayat ini bahwa Roh Kudus itu tidak akan memenuhi siapapun kalau tidak menyebut nama Yesus. Bukan begitu. Dari sini kita melihat bahwa rohnya Yesus itu Roh Kudus. Kalau rohnya Yesus bukan Roh Kudus, maka nama Yesus tidak akan berkuasa mengutus Roh Kudus. Oh, kalau begitu, pertanyaannya kan kenapa ya? Itu ya harusnya bisa mengutus Roh Kudus. Kenapa ya? Ya. Karena Yesus mengatakan, segala pekerjaan yang kulakukan adalah pekerjaan Bapakku di surga. Yesus melakukan pekerjaan Bapaknya di surga. Sehingga Roh Kudus ketika dia minta melakukan pekerjaan itu, harus melakukannya. Karena pekerjaan itu adalah pekerjaan Bapa dan Roh Kudus adalah bagian dari diri Bapa itu sendiri. Boleh ditunjukkan kepada saya mana roh Yesus ayatnya? Kalau Roh Kudus kan ayatnya ada, Roh Yesus ayatnya mana? Loh, ya nggak perlu, karena apa? Yesus lahir ke dunia udah beres itu. Loh, berarti Bang Bobson ini tidak sanggup menunjukkan kalau ada Roh Yesus di luar Roh Kudus. Tidak. Jadi begini, Yesus lahir ke dunia punya roh apa tidak? Yesus lahir ke dunia karena Roh Kudus itu yang masuk ke perut Maria. Oke. Roh Kudus itulah roh. Nah, bukan. Roh Kudus masuk ke perut Maria lalu jadi Yesus begitu. Iya. Bukan lah, makanya itu yang saya katakan itu. Jadi memaknainya itu ketika dikatakan dia akan mengandung seorang anak yang datang dari Roh Kudus. Di situ tidak dikatakan akan masuk seorang Roh Kudus atau akan masuk Roh Kudus ke rahimnya lalu menjadi bayi. Enggak ada. Artinya kenapa di dalam Matius itu muncul seperti itu? Yusuf curiga. Ini istriku, ini calon istriku Maria, belum aku nikahi, belum aku kawini, kok sudah hamil? Karena Maria manusia. Sehingga apa? Manusia hamil itu karena hubungan badan antara laki-laki dengan perempuan. Maka menjawab itu, datanglah malaikat Tuhan mengatakan, hei Yusuf, jangan kau tinggalkan, jangan kau ceraikan, jangan kau pergi diam-diam. Anak yang dikandung dari Maria itu dari Roh Kudus, bukan dari perzinahan. Tercipta berarti rohnya Yesus. Oh iya. Tercipta. Iya. Kalau rohnya Yesus tercipta, Yesus nggak perlu ngomong. Aku turun dari sorga. Loh. Karena dia ada pas di perut Maria, nggak perlu ngomong turun dari sorga. Jadi begini, kenapa Yesus mengatakan dia turun dari sorga? Karena dia bertugas diberikan tobat. Sehingga bagaimana orang itu mau bertobat kalau Yesus tidak meyakinkan mereka, saya ini adalah utusan. Yesus sudah ada belum sebelum dia ada di muka bumi ini? Dia udah pernah nongkrong belum di atas? Oh belum.
Oh, berarti sesat berarti. Di Yohanes pasal 6 ayat 62 Yesus berkata, dan bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat sebelumnya ia berada. Oh ya. Kalau Ya. Yesus itu diciptakan di perut Maria, berarti Yesus tidak pernah ada sebelum langit dijadikan atau sebelumnya tidak pernah Saya ada, mau karena dia tanya. ada di Maria. Saya mau tanya, sebelum Yesus lahir ke dunia sudah ada. Namanya siapa? Namanya Tuhan, firman Allah itu. Berarti namanya firman Allah. Gini, waktu dia belum menjadi manusia, Tuhan itu tidak pernah ngasih tahu namanya siapa. Duh. Ada pernah dikasih tahu namanya kepada bangsa Israel? Enggak ada. Nah, itu dia bilang begini. Jadi begini. Berarti itu belum nama loh, Pak. Jadi berarti sebelum Yesus itu ada setelah di kandungan Maria kan? Makanya kita menyebut dia Yesus. Oh tidak, Yesus itu rohnya itu sudah ada sebelum langit dan bumi ada. Makanya Yesus kata Yohanes. Ketika contoh anakku lahir, nah jadi manusia. Dia punya roh. Kira-kira rohnya ini baru ada setelah dia. Ya ada waktu di perut itu. Makanya kalau kita tanya, kamu dari mana? Ya, tahu. Jadi sebelum anak ini lahir, roh itu nggak ada gitu. Nggak ada. Kalau misalnya ada, maka dia akan bilang, oh kemarin dulu saya pernah di sorga, di blok sebelah timur. Itu saya udah sempat bangun makan di 17. Cuma karena saya diomelin, disuruh ke bumi, udah saya bilang, jangan hukum ini kontrakan beres. Itu udah saya banyak. Itu akan ceritanya itu kan di sorga. Jadi itu kan intermezzo. Kalau kita menerjemahkan sama seperti kita. Sebelum kita lahir, roh kita ini ada apa enggak? Kalau saya ditanya, saya bilang kalau saya ditanya ada. Ada. Ya, okay. Kenapa saya bilang ada? Nah, saya tidak tahu karena saya manusia. Iya, kalau namanya tidak tahu Anda, roh Anda. Ada. Kalau ditanya, kenapa? Saya tahu tidak roh saya itu ngapain. Saya tidak tahu. Tapi kalau ditanya, loh kenapa Anda bilang roh Anda sudah ada sebelum Anda lahir? Ya, karena roh saya itu bersumber dari Tuhan. Karena sebelum saya lahir, Tuhan itu sudah ada. Maka roh saya sudah ada. Iya, roh tidak diciptakan. Ingat, roh tidak diciptakan, tetapi roh ada pada diri Allah. Roh kehidupanlah yang diberikan Allah kepada manusia, sehingga manusia bisa hidup. Maka sebelum manusia lahir, roh kehidupan sudah ada. Roh setiap manusia yang mau lahir ke bumi ini, itu sudah ada dalam diri Allah. Makanya ketika kita harus mencari siapa sih penciptaku ini, siapa sih yang memberikan roh kehidupan kepadaku ini, ayo kita cari, kita sembah. Tidak seperti itu ya. Jadi Tuhan itu mengatakan menciptakan Adam. Apakah Adam sudah surga diciptakan? Nah, situ dulu. Jangan dulu kita kalau kita cerita Adam, ya sudah jauh beda. Adam tidak dilahirkan. Katakan roh itu diciptakan. Beda dong. Kapan Allah menciptakan roh? Ya, ini jangan terlalu bertanya melampaui apa yang nggak terlalu disuruh Tuhan. Ya, ini bukan. Kita kan pembahasan kita tentang roh. Kapan di Alkitab, ya, di Alkitab tidak ada diceritakan Allah menciptakan roh. Itu tidak pernah ada. Ada kok, ada. Roh itu tercipta. Dimana? Tuhan mengutus roh itu ada tuh. Coba. Kejadian coba. Allah menciptakan roh. Allah. Iya, ada ayatnya. Jadi begini aja lah ya. Jadi enggak, coba karena di dalam perjanjian lama di Kejadian 7 hari lamanya Allah menciptakan langit dan bumi seluruh isinya ini. Tidak ada Allah menciptakan roh di situ. Oke, kronologinya kan juga kan tidak ditulis juga di situ. Artinya ini kan nggak ditulis juga ya.
Artinya janganlah dulu kejauhan yang seperti itu ya. Artinya itu kan, tapi kalau dibilang menciptakan roh itu ada. Karena kalau kita dijadikan, ya kita udah bisa menceritakan, oh dulu di alam sana. Oh, bukan seperti itu. Yang bercerita, yang berbicara ini bukan roh manusia. Makanya saya katakan, ya, banyak orang yang mengartikan roh itu seperti manusia. Banyak. Kita pemikiran kita ini digiring ke suatu hal yang sebenarnya itu sebenarnya kita tidak seperti itu. Ya, yang bisa bicara itu manusia. Makanya diciptakan punya mulut, punya lidah. Anda sudah berhayal-hayal, jadi sudah nggak ngomongin. Bukan. Saya mau tanya. Ya. Kalau kita katakan kalau roh kita sudah ada, tentu kita ingat. Oke. Sekarang saya tanya, bisa nggak orang Muslim ini bisa penuh Roh Kudus tanpa nama Yesus? Bisa nggak? Loh, itu pertanyaan sama dengan menanyakan juga, bisa nggak Kristen itu sholat? Sama itu pertanyaannya. Loh kan, ini kan kita ngomong kebenaran. Loh, sama. Alkitab mengatakan. Itu kebenaran versi Alkitab. Tentu kebenaran versi Alkitab hanya benar bagi pengikutnya. Oke, sekarang kita ya jangan dibawakan bagi yang bukan pengikutnya. Ya pasti nggak benar. Iya, sekarang kan kita ngomongin kebenaran. Iya, kebenaran yang bagaimana? Kalau kebenaran menurut Alkitabiah. Kebenarannya kebenaran nggak ada benaran menurut kebenaran kecuali menganggap dirinya benar. Oke, saya mau tanya. Kalau Nabi Luga bilang kebenaran ya kebenaran. Saya mau tanya, Roh Kudus itu benar berdasarkan apa? Sekarang saya tanya, saya ini laki-laki apa bukan? Kebenaran apa bukan itu? Saya ini laki-laki apa perempuan? Coba. Iya, laki-laki. Itu benar. Oh bukan, tanya dulu dong. Tanya itu nggak kebenaran itu nggak datang dengan sendirinya. Saya bilang kebenaran itu keren. Kebenaran itu tidak ada oh itu menurut Islam, itu menurut Kristen. Oh, itu kita salah memaknai. Dengar. Kebenaran itu ada sumbernya. Ada. Sumber segala kebenaran adalah Tuhan. Ingat. Katakan kebenaran itu datang dengan sendirinya, itu bukan kebenaran. Nggak nyambung lagi nih. Nah, kan tadi kan katanya. Nah, kalau berbicara atau menurut Anda lalu tanya. Nggak usah menurut Alkitab. Alkitab mengatakan Roh Kudus hanya turun atas nama Yesus. Kutanya menurut Anda. Tunggu. Benar nggak? Tunggu. Kalau dalilnya di Alkitab, maka harus berdasarkan Alkitab dong. Masa dalilnya di Alkitab, nanyanya menurut saya, nggak nyambung. Kan menurut Anda, benar nggak yang dikatakan Alkitab ini Roh Kudus turun atas nama Yesus? Itu yang kutanya. Lah dia berdasarkan Alkitab itu benar. Nah, menurut kamu? Lah jangan tanya saya, yang mendalilkan kan Alkitab. Ngapain ditanya saya? Menjawab. Loh, bukan nggak mau menjawab. Islam jawab. Itu namanya Anda berada di dua kapal. Bukan di dua kapal. Begini, saya udah bilang tadi, berdasarkan Alkitabiah itu benar. Itu benar berdasarkan Alkitabiah. Menurut Anda, bisa yang tertulis di Alkitab tidak bisa diargumentasikan. Ingat, ini orang-orang yang suka berargumentasi, mengargumentasikan firman di Alkitab, inilah orang-orang yang merasa paling paham tentang Alkitab.